Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullahu ta'ala, yaitu Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Pembahasan kita masih pembahasan lanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya, berkenaan tentang masalah sholat. Jamaah sekalian, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya bahwa sebelum pensyariatan sholat 5 waktu yang kita ketahui sekarang ini, apakah ada sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada sholat yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sehingga beliau kerjakan? Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, beliau menukilkan perkataannya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, qala jama'atun min ahli ilmi. Kelompok ulama mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun alaihi salatun mafruḍatun qabla al-isra illa ma kana umira bihi min salatil laili ala nahwi ma qiyami ramadan aw ala nahwi min qiyami ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diwajibkan atasnya salat sebelum Isra. Ini sebelum Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau, tidak ada salat yang diwajibkan kecuali apa yang diperintahkan kepada beliau, yaitu sholat malam yang semisal dengan sholat tarawih atau sholat pada bulan Ramadan di malam hari. Min ghairi tauqitin wala tahdidi rakaat. Ini min ghairi tauqit wala tahdidi rakaatin ma'lumatin wala liwaqtin makhsur. Tanpa ada batasan
waktu atau tanpa ada penentuan waktu dan tanpa ada batasan jumlah rakaat yang diketahui. Juga tidak ada batasan waktu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu biasa sholat, ya, di pertengahan malam, di sepertiga malam yang pertama, ya, di sepertiga malam yang terakhir, dan para sahabat ketika itu juga mengikutinya, sampai kemudian para sahabat kemudian merasa berat. Ini merasa berat. Bangun di malam hari karena ini adalah sebuah kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan keringanan kepada mereka. Mereka kemudian setelah terjadinya Isra dan Mi'raj, maka turunlah perintah sholat lima waktu. Turunlah perintah sholat 5 waktu. Nah, itu berkenaan tentang masalah apakah ada kewajiban sholat sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Jawabannya bahwasanya ada, tetapi jumlah rakaatnya tidak dibatasi dan prosesnya hampir mirip dengan sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, hal yu'marul kafiru idza aslama bi qada'i ma fatahu qabla islami. Ini permasalahan yang lain disebutkan oleh beliau. Ini apakah seorang yang kafir itu diperintahkan untuk mengqadha, yakni mengganti sholat yang telah dia lewati sebelum dia masuk Islam ketika dia telah masuk Islam. Nih, bahasa lainnya bahwasanya apakah ketika ada orang yang dulunya kafir kemudian dia syahadat dan masuk Islam, waktu-waktu yang dia lalui ketika dia masih dalam keadaan kafir, apakah itu diperintahkan untuk mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan selama dia atau selama dalam masa kekafirannya? Jawabannya bahwa tidak demikian, yakni tidak diperintahkan. Kenapa tidak diperintahkan? Kata para ulama, li'annal islam yajubbu yakni ma qablahu. Karena dengan masuknya seseorang ke dalam agama Islam, maka akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya apa yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk ke dalam Islam. Dan ini sebuah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang tadinya bukan Islam. Sebesar apapun dosanya yang dia lakukan ketika dia belum masuk Islam, ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika itu Allah ampuni dosanya. Ampuni dosanya. Dan termasuk sholat yang dia tinggalkan selama masa kekafirannya, maka tidak diperintahkan untuk mengqadha atau menggantinya. Dan kita tidak dapatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan salah seorang dari sahabatnya yang dulunya musyrik kemudian masuk Islam untuk mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Bahkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah," kami mengatakan, wahai Rasulullah, "Anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah," apakah kita akan diazab? Apakah kita akan dihukum atas apa yang telah kita kerjakan di masa jahiliyah?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah." Barang siapa yang berbuat baik ketika dia telah masuk dalam agama Islam, maka dia tidak akan dihukum dengan apa yang telah dia lakukan di masa jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam akhadha bil awwal wal akhir. Jadi barang siapa yang berbuat buruk, ini kata para ulama, ini barang siapa yang tadinya Islam kemudian dia kafir lagi, ya dia kufur lagi, dia kembali lagi ke kekafirannya, maka dia dihukum dan akan diperhitungkan apa yang telah dia lakukan dari keburukan yang telah lalu di masa jahiliyah, dan yang juga keburukan yang dia lakukan ketika dia sudah masuk Islam. Jadi dihitung kembali. Jadi kalau tadi kita katakan dia masuk Islam, yang telah lalu yang dia lakukan dari perbuatannya ketika dia jahiliyah sebelum Islam, maka dia tidak. Ini kalau dia meninggal dan terus bagus Islamnya dalam keadaan dia Islam. Ini apa-apa yang dia lakukan di masa jahiliyah dia tidak akan ditanya. Tapi setelah Allah berikan hidayah kepada dia, kemudian kembali lagi ternyata dia ke kekufurannya, maka akan diperhitungkan kembali yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah. Ini maksud dari hadis ini. Bukan artinya bahwa orang yang tadinya kufur kemudian dia masuk Islam, habis itu sudah di dalam Islam tetapi dia melakukan keburukan, bukan berarti tidak dihisab. Cuma prosesnya beda dengan ketika dia keluar lagi untuk yang berikut kedua kalinya dari Islam, maka yang lalu tadinya sudah diampuni, maka akan dihitung kembali oleh Allah, ditambah lagi dengan apa yang dia lakukan ketika dia masuk Islam, kesalahan-kesalahannya juga akan diperhitungkan. Nah, kembali jamaah sekalian, bahwa keuntungan bagi orang-orang yang dia memang tadinya bukan Islam kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak dibebankan atas apa yang telah pernah dia tinggalkan, atas apa yang pernah dia tinggalkan ketika dia belum masuk Islam. Nah, pembahasan berikutnya jamaah sekalian yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri rahimahullahu taala adalah terkait tentang masalah waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Bahwa sholat itu memiliki awal waktu dan memiliki batasan akhir waktu. Jadi tidak seenaknya orang mau sholat zuhur terserah, mau sebelum waktu atau mau setelah waktu, sholat asar terserah, enggak demikian. Ini orang yang melakukan hal yang demikian dengan sengaja tanpa ada uzur, maka tentu sholatnya tidak diterima karena belum waktunya dia sudah sholat, atau sengaja dia tunda-tunda sampai dia keluar dari waktu, maka ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis yang
Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril, yang datang Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, kum fasallih, bangunlah, bangkitlah, kemudian sholatlah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur, yakni waktu ketika itu sholat zuhur. Kapan? Hina zalatis syams, tatkala matahari sudah condong. Ya, tatkala matahari sudah condong. Ini tadinya matahari pas di tengah-tengah, kemudian setelah condong menyingsing sedikit, bergeser sedikit, maka ketika itulah waktu sholat zuhur. Kemudian berikutnya Jibril alaihi salam datang lagi. Ketika itu waktu sholat asar, maka beliau mengatakan kepada Nabi kita, kum fasallih. Ini kum fasallih, bangun dan sholatlah. Maka fasallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat asar ketika bayangan sesuatu itu sudah seperti bendanya. Ini bayangan benda sudah seperti bendanya. Ya tentu ditambah tadi dengan bayangan ketika Syawal. Karena ketika condong, ya ini condong tentu ada bayangan. Anggaplah misalnya condongnya misalnya sejengkal, kemudian bendanya ini panjangnya 30 cm misalnya. Ya, ketika bayangan benda ini sudah 30 cm ditambah dengan 1 jengkal, maka ketika itulah awal masuknya waktu sholat asar. Awal masuknya waktu sholat asar. Setelah itu Jibril datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat waktu maghrib. Maka Jibril mengatakan, kum fasallih, bangkit dan sholatlah. Fasallal maghrib hina wajabatis syams. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika matahari terbenam. Tsumma ja'ahul isya, kemudian Jibril alaihi salam datang lagi pada waktu isya. Faqal kum fasallih, bangunlah, bangkitlah, maka sholatlah. Fasallal isya hina ghaba syafaq. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat isya ketika mega merah itu sudah hilang. Kita ketahui ketika maghrib itu ada warna kemerah-merahan di ufuk barat, ini namanya syafaq. Nah ketika ini sudah hilang, rona atau mega merah ini sudah hilang, berganti dengan gelap, maka ketika itulah awal masuknya waktu sholat isya. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian malaikat Jibril datang di waktu subuh. Hina bariqal fajr, ketika fajar, yakni fajar shadiq sudah muncul. Ya. Ketika fajar shadiq sudah muncul, maka Nabi pun sholat subuh ketika itu. Nah, ini di riwayat yang lain jamaah sekalian, ini disebutkan bahwa di hari berikutnya malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan kepada Nabi seperti apa yang beliau perintahkan kepada Nabi.
di hari yang sebelumnya. Di situ disebutkan bahwa summa ja'ahu minal ghad lidzuhri. Kemudian Jibril datang kepada Nabi di esok harinya untuk sholat zuhur. Maka Jibril mengatakan, kum fasolli, bangkit dan sholatlah. Fasallau zuhra hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika bayangan sesuatu sudah seperti bendanya. Nah, ini ada yang mungkin sedikit menarik untuk kita kaji lebih dalam, bahwa di hari pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk sholat asar ketika bayangan suatu benda sudah seperti bendanya. Ini panjang bendanya. Di hari kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat zuhur di waktu ketika bayangan suatu benda sudah seperti benda aslinya. Sepintas bahwa kalau kita melihat waktu asar dan waktu maghrib, waktu asar dan waktu zuhur, ini sepertinya ada kesamaan. Ada kesamaan. Bahwa waktu zuhur juga sama dengan waktu asar. Kenapa? Kita katakan tadi bahwa sepintas di hari pertama sholat asarnya Nabi itu ketika bayangan suatu benda sudah seperti benda aslinya. Di hari kedua sholat zuhurnya Nabi pada waktu yang seperti itu. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ada waktu yang satu waktu yang dimana sholat zuhur dan sholat asar itu bareng di dalamnya. Tetapi dijelaskan oleh ulama yang lain dan disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nailul Autar, bahwa tidak ada kesamaan waktu. Waktu zuhur sendiri, waktu asar sendiri. Terus bagaimana kita memahami hadis ini? Kata beliau, kalau kita mau menggabungkan dan mengkompromikan hadis ini, kita katakan bahwa sholat zuhurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang kedua ketika didatangi Jibril itu sebelum bayangan suatu benda ukurannya sama dengan benda aslinya. Hanya saja berhentinya Nabi atau selesainya Nabi sholat zuhur itu pada waktu seperti itu. Jadi berhenti ketika sudah masuk waktu asar. Adapun memulainya sebelum masuk waktu asar, yakni sebelum bayangan suatu benda sama ukurannya dengan benda aslinya, Nabi sudah sholat zuhur. Selesainya ketika bayangan suatu benda sama dengan benda aslinya dan itu sudah masuk waktu asar. Maka inilah cara mengkompromikan hadis ini sehingga kita tidak katakan bahwa zuhur bisa dikerjakan di waktu asar, iya, atau kita katakan bahwa waktu zuhur sama dengan waktu asar. Nah, zuhur bisa dikerjakan pada waktu asar itu kapan ya? Kita menjamak sholat, entah musafir atau orang sedang sakit yang memberatkan dia untuk sholat di setiap waktu,
maka dikasih uzur oleh syariat untuk menjamaknya, entah itu di jamak takdim atau entah itu di jamak takhir. Ada orang sakit parah, ya nggak kuat untuk gerak, boleh untuk menjamak sholat 2 waktu dalam 1 waktu. Sholat duhur nanti sekalian sholat asar, sholat duhur 4 rakaat, habis itu digabung dengan sholat asar 4 rakaat, atau dibawa ke asar. Jadi dia musafir, di mana dia juga merasa berat kalau dia harus berhenti terus untuk setiap waktu sholat. Nah, seperti itu penjelasan para ulama, diantaranya Al-Imam Syaukani rahimahullah tentang masalah waktu ini, waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar, yang ya menurut sebagian ulama ada persamaan waktu, padahal tidak demikian. Nah, kemudian bahwasanya jadi tadi waktu sholat zuhur seperti itu dimulai ketika matahari sudah mulai condong. Ini bahasanya adalah zawal, yang tadinya tegak, yang tadinya tengah-tengah, kemudian condong. Ini awal waktu masuk sholat zuhur. Kapan akhirnya? Akhirnya atau batas akhirnya adalah tatkala bayangan suatu benda sudah seperti benda aslinya, yakni ukurannya, dan itu adalah awal dari waktu sholat asar. Ya, itu adalah awal waktu sholat asar. Nah, waktu sholat asar itu tadi kita katakan berawal dari ketika bayangan suatu benda sudah serupa dengan benda aslinya. Sampai kapan? Sampai kemudian matahari kekuning-kuningan. Ya, ini sampai kemudian matahari mau tenggelam. Ya, kita lihat ketika matahari mau tenggelam, ya seperti itu, ada warna kekuning-kuningan di ufuk barat. Ya. Dan jamaah sekalian, para ummahat, para kaum muslimat, perlu dipahami bahwa tidak boleh meremehkan, kemudian kita sengaja mengakhir-akhirkan pelaksanaan sholat asar tanpa ada uzur yang syar'i. Ya. Ada orang-orang seperti itu. Nanti sampai kemudian matahari hampir tenggelam. Dan inilah yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholatnya orang munafik. Ya, sholatnya orang munafik. Dia sengaja menunggu, mengulur waktu sampai kemudian matahari mau tenggelam, baru kemudian kasat kusut. Habis itu ya sudah, kita lihat bagaimana sholatnya sudah disifati oleh Nabi seperti burung matok. Bagaimana kalau ayam atau burung yang makan matok? Cepat apa lambat? Cepat. Bacaannya sudah nggak karu-karuan. Ya, kata Nabi, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Ya jadi suyar kubus syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk yang melihat matahari.
tatkala matahari sudah hampir tenggelam, berada di antara dua tanduknya syaitan, dia pun kemudian bangkit, segera bangkit, dan yaitu tadi tergesa-gesa seperti burung makan makanan matok-matok. Dia sholat 4 rakaat dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sudah berzikir seperti itu sedikit, tambah lagi nggak jelas, sana, nggak ngerti apa yang dibaca, sujudnya sana, nggak bisa. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya orang munafik. Ya karena dia paham bahwa waktunya ntar lagi habis, maka dia cepatin gerakannya cepat. Habis itu juga bacaannya juga tidak jelas apa yang dia baca karena saking cepatnya. Nah, ketika ada uzur, ya ada darurat yang memang itu dibenarkan oleh syariat, maka tidak mengapa sholat asar diakhirkan, tapi tentu sebelum waktu sholat, sebelum tenggelamnya matahari, karena sudah tenggelamnya matahari sudah masuk waktu maghrib. Jadi dalam keadaan lapang kita, longgar kita, tidak ada darurat, bukan masalah pekerjaan, ya tidak ada hal yang darurat, maka kita tidak boleh dengan sengaja mengulur-ngulur waktu, ya kemudian nanti di akhir waktu baru kita menunaikan sholat asar. Adapun ketika ada darurat yang memang itu dihukumi darurat ya oleh syariat, maka ketika itu tidak mengapa, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man adraka raka'atan minal asri qabla ghurubi syamsi faqad adrakal asr. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat asar. Yang meskipun 3 rakaat itu dikerjakan setelah masuk maghrib, tapi 1 rakaatnya dimulai ketika masih waktu asar, ya baru selesai 1 rakaat sudah masuk waktu maghrib, maka orang yang seperti ini karena uzur, dibolehkan. Orang yang seperti ini karena uzur dibolehkan. Ya, maka para ulama mengatakan wa hadza mahmulun ala halil ittirar. Yang seperti ini dibawa kepada kondisi di mana itu darurat. Bukan dibawa kepada kondisi di mana orang lapang kemudian dia dengan sengaja menunda-nunda, mengulur-mengulur, dan setelah itu dia baru sholat tergesa-gesa. Ini diperintahkan dan disunnahkan untuk bersegera melaksanakan sholat asar. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asra wasyamsu murtafi'atun hayyatun fayadhhabu adh-dhahibu ilal awali fayatil awaliya wasyamsu murtafi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat asar matahari masih terang. Kemudian dia pergi ke pinggiran kota Madinah. Mungkin jaraknya sekitar 4 mil, mungkin sekitar 6 kilometer. Nyampe di sana matahari masih terang. Jarak, bayangkan perjalanan dengan kendaraan onta misalnya ke jarak yang 6 kilometer, menunjukkan bahwa ketika Nabi sholat asar itu memang waktunya masih awal, sehingga para ulama mengatakan bahwa disunnahkan
dan dianjurkan untuk mengawalkan sholat asar. Maka perhatikan wahai kaum muslimat, jangan sampai hal ini luput dari kita. Karena di sana ada ancaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka ini tidak ada pahala baginya. Ini maksudnya yang sengaja mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu pelaksanaan sholat asar sampai kemudian habis waktunya baru dia kerjakan, maka tidak ada pahala yang dia dapatkan. Salat asar ini punya kekhususan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, jagalah sholat. Setelah Allah menyebutkan secara umum, disebutkan was sholatil wusta dan sholat wusta, dan ulama ketika menafsirkan makna sholat wusta di sini adalah sholat asar. Ada keutamaan tersendiri, maka perlu untuk diperhatikan. Nah, bagaimana dengan waktu sholat maghrib? Maka awal waktu sholat maghrib, ya ketika kita katakan tadi, ketika matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam dan sempurna terbenamnya. Itu awal. Batasan akhirnya ketika mega merah yang kita lihat di ufuk barat itu sudah hilang. Ini batas akhirnya, karena ketika mega merahnya ini sudah hilang, maka itu sudah menunjukkan masuk waktu sholat isya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholatil maghrib idza ghabatis syamsu ma lam yaghibis syafaq." Waktu sholat maghrib itu apabila matahari tenggelam selama mega merahnya belum tenggelam. Ini. Itulah waktu sholat maghrib. Ketika mega merah ini atau rona merah ini sudah hilang, maka waktu sholat maghrib telah usai. Waktu sholat maghrib telah usai. Dan juga dianjurkan dan disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib. Ya. Disebutkan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Rafi' bin Khudayj, beliau mengatakan, "Kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dulu kami sholat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu salah seorang dari kami, yakni kami beranjak selesai, dan orang yang beranjak melihat ini tempat jatuhnya anak panahnya kalau dia melempar anak panah. Ya, kalau dia melempar anak panah. Selesai sholat maghrib, orang kalau masih melepas anak panah, dia tahu, oh di sana jatuhnya. Ini menunjukkan apa? Gelap apa terang? Ya masih terang. Makanya para ulama mengatakan bahwa ketika itu cahaya matahari yang tenggelam ini masih ada, sehingga orang-orang yang ketika dia melepas anak panahnya dia masih bisa melihat.
anak panah itu meluncur, dan ketika dia jatuh dia tahu di sana jatuhnya. Kalau sudah gelap maka tentu sudah tidak melihat lagi. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib. Ya, tapi bukan berarti sebagian orang memahami menyegerakan di sini ada yang melarang orang lain untuk sholat sunnah qobliyah. Kalau kita diperintahkan menyegerakan itu nggak usah sholat sunnah qobliyah lah, kalau gitu langsung qomat setelah azan. Enggak, karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini baina kulli adzanaini sholatun, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dua azan itu ada sholat. Di antara azan dan qomat ada sholat. Jadi bagi orang yang mau mengerjakan 2 rakaat sebagai sunnah qobliyah sebelum maghrib atau sebelum azan, sebelum qomat, maka boleh. Boleh. Dan ini tentunya tidak mengeluarkan atau tidak menghalangi orang untuk melaksanakan sholat maghrib dengan segera, karena 2 rakaat itu tidak lama. Yang penting jangan baca surat Al-Baqarah semuanya. Rakaat pertama sholat sunnahnya surat Al-Baqarah, rakaat kedua ya sampai sholat isya pun juga tidak selesai. Tapi kalau baca surat-surat yang pendek, Al-Ikhlas, kemudian Al-Kautsar atau Al-Asr atau Al-Kafirun, insya Allah masih dalam keutamaan ini. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tazalu ummati bi khairin aw ala fitratin malam yuakhiru al-maghrib. Ini malam yuakhiru al-maghrib hatta tashtabikan nujum. Senantiasa umatku ini dalam keadaan baik, di atas fitrah, selama mereka tidak menunda atau mengakhirkan sholat maghrib sampai bintang kemudian muncul semua. Kalau bintang sudah muncul semua berarti kan itu namanya sudah malam. Artinya itu sudah masuk waktu isya. Dan waktu isya bahwa dimulai dari tenggelamnya atau hilangnya mega merah. Ini warna merah. Iya. Kemudian akhir waktunya adalah akhir waktu isya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Setidaknya ada 3 pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh dan disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam risalahnya ini. Beliau mengatakan bahwa falaqad ikhtalafal ulama'u fihi ala thalathati aqwal. Ini para ulama silang pendapat dalam masalah ini, dalam masalah batas akhir waktu sholat isya, pada 3 pendapat. Faminhum man dhahaba ila annahu yamtaddu ila sulusil lail. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa batasan akhirnya sampai sepertiga malam yang terakhir. Wa minhum man dhahaba ila annahu akhiruhu nisful lail. Ada juga yang berpendapat bahwa akhirnya atau terakhir waktu sholat isya adalah pertengahan malam. Wa minhum man qala innahu mumtaddun ila tulu'il fajris shadiq. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa batasan akhirnya adalah sampai muncul fajar shadiq, yakni sampai masuk waktu subuh. Dan yang dirojihkan oleh penulis risalah ini, yakni Syekh Mahmud Al-Misri, beliau mengatakan warrajihu wallahu a'lam, dan yang kuat dan Allah yang lebih mengetahui, anna waqta salatil isya'i yantahi binisfil lail,
bahwa waktu sholat isya itu selesai ya nih, di pertengahan malam. Artinya bahwa tidak boleh lagi sholat isya setelah sepertiga malam yang terakhir. Tapi di sana ada pendapat yang lain, yang itu pendapat yang ketiga yang kita katakan tadi, bahwa batasannya sampai sholat subuh, ini sampai terbit fajar shodiq, yang itu merupakan tanda awal waktu sholat subuh. Wallahu a'lam. Dan itu yang dirajihkan oleh beliau. Sebagian ulama tadi katakan memilih bahwa batasannya sampai terbit fajar shodiq, yang sampai masuk waktu subuh. Jadi menurut pendapat yang ketiga boleh. Ya, bagi orang-orang yang mungkin ada halangan sholat, mungkin dia safar, mungkin dia perkirakan nanti sampai di rumah, ini perkiraan sekitar anggaplah jam 4 atau jam setengah 5, dan sementara azan subuh itu ini fajar shodiq muncul di jam 4:50 misalnya, atau 4:45, dia nyampe di rumah 4:30, masih ada waktu, boleh. Ini menurut pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam. Nah, terkait masalah sholat isya jamaah sekalian, bahwa apakah itu memang disunnahkan untuk diakhirkan ataukah sunnahnya diawalkan? Ya. Maka pendapat kebanyakan para ulama ini berpendapat bahwa sunnahnya diakhirkan, yakni dimundur waktunya. Makanya Syekh Muhammad Al-Misri mengatakan yustahabbu ta'khiru salatil isya ila thuluthil lail wa huwa madhhabu aktsari ahli ilmi minas sahabati wat tabi'in. Disunnahkan untuk mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam. Ya. Dan ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini sepertiga malam yang mana yang awal. Sepertiga malam yang awal. Jadi dibagi 3 aja, ketika misalnya malamnya cuma 6 jam. Sepertiga malam yang pertama, anggaplah misalnya malam dimulai dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13, jam 1, 2, 3, 4. Anggaplah 10 jam. Malamnya 10 jam. Nah, tinggal dibagi 3. Ini 3 jam dihitung dari jam 7, 3 jam pertama, 3 jam setengah lah, 3 jam setengah itu namanya sepertiga malam yang pertama. Tambah 3 jam itu separuhnya. Nah, jadi kata Syekh Muhammad Al-Misri bahwa pendapat kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in mengatakan bahwa disunnahkan untuk diakhirkan, ini tidak di awal. Bahkan hadisnya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya al-akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengakhirkan salat isya yang terakhir. Bahkan Nabi juga bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'al wudu. Kalau aku tidak khawatir menyusahkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk siwak ya setiap kali mau wudu. Wala akhartul isya'a ila thuluthil lail aw syatril lail.
Dan saya akan mengakhirkan sholat isya pada sampai ke sepertiga malam atau sampai kepada pertengahan malam. Hanya saja Nabi mengatakan laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku. Nah, beliau akan menunda untuk melaksanakan sholat isya, dan akan dilaksanakan ketika sepertiga malam yang pertama atau pada pertengahan malam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bagi yang mampu, ya, tapi perlu diperhatikan bahwa jangan sampai ada yang, ayo kalau gitu nantilah sholatnya, biarin aja orang sholat dulu. Enggak. Yang dimaksud di sini adalah ketika orang masih bisa jamaah. Ini sepakat misalnya imamnya sama makmumnya yang sholat jamaah di masjid, sudahlah nanti sholat isyanya kita di jam 9 malam. Biasanya kan jam 7 misalnya, jam 9 lah. Atau nanti di jam 12, sepakat mereka jamaah. Adapun imamnya juga memang pengennya di awal, jamaah yang lain pengen di awal, kemudian karena mungkin malasnya dia nanti aja lah, kalau gitu saya pengen lebih utama dia sholat sendiri, maka bukan ini yang kita maksud. Tentu lebih utama dia sholat di awal waktu bersama para jamaah. Iya, bukan. Jadi jangan salah memahami kemudian menjadikan alasan kalau gitu sholat sendiri aja karena nanti lebih utama, akhirnya meninggalkan jamaah. Jadi yang kita maksudkan adalah ketika dia mampu berjamaah bersama imam, bersama makmum yang lain di masjid, dan semuanya sepakat dan merasa tidak keberatan. Adapun ada memang orang yang siangnya sudah kerja keras, capek, dia pengen cepat-cepat sholat isya dan dia pengen pulang ke rumahnya istirahat, yang jamaah mayoritas seperti itu, maka ikut sholat jamaah bersama mereka, dan jangan dijadikan alasan untuk sholat sendiri karena katanya lebih utama. Tentu lebih utama bersama jamaah. Boleh nggak? Ada pertanyaan, bagaimana dengan tidur sebelum waktu atau sebelum sholat isya? Benar nggak sih dimakruhkan? Nah, kata beliau, yukrahun naumu qabla al-isya was-samru ba'daha. Jadi dimakruhkan tidur sebelum isya dan begadang setelah isya. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena disebutkan dalam hadis, beliau mengatakan kana atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami, beliau mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yastahibbu an yuakhir al-isya allati yad'unahu al-atama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan untuk mengakhirkan sholat isya yang mereka sebut dengan atama. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha, dan ini yang kita paham. Dan beliau tidak suka, membenci tidur sebelum isya dan ngobrol, begadang, ngobrol ngalor ngidul setelah isya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya memang dimakruhkan. Jadi sebutkan bahwasanya alasannya itu tadi. Kalau sebelum isya, maka dikhawatirkan nanti dia ketiduran. Ya, adapun orang misalnya yang baru pulang dari capek banget, tapi pesan ke keluarganya, nanti selalu azan bangunin ya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, yang seperti ini tidak mengapa. Nah, adapun berbicara atau begadang tanpa ada faedah setelah sholat isya, maka ini juga tidak disukai oleh Nabi.
Ya, banyak diantaranya ya mungkin karena akan menyebabkan orang berat untuk bangun sholat subuh. Bahkan betapa banyak orang-orang yang malam begadang, subuhnya 14, bangun jam 8 karena malamnya tidurnya jam 2. Jadi misalnya begadang tanpa ada hal-hal yang berfaedah. Beda dengan mungkin orang yang kerja memang cari nafkah buat keluarganya, kerjanya di malam hari. Nah, bukan ini yang kita bahas. Ada orang-orang yang memang mengurusi urusan kaum muslimin sampai begadang. Iya. Maka bukan ini yang kita maksud. Ini begadang tanpa ada faedah. Bukan tidak ada faedah secara agama, tidak ada faedah secara dunia. Ya, maka ini yang kita maksudkan, yang tidak atau yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena para sahabat bersama Nabi juga kadang begadang, tetapi untuk urusan apa? Urusan umat, urusan agama, ngobrol, diskusi. Mereka seperti itu. Adapun nggak ada hajat, nggak ada yang berkaitan dengan faedah dunia, faedah agama, maka ini tidak perlu dilakukan karena Nabi membencinya. Nah, sholat subuh jamaah sekalian, maka waktunya adalah dari terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, sampai terbitnya matahari. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu sholat subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar, ini terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Dan dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu. Iya. Karena kalau kita melihat bagaimana para sahabiat ketika sholat bersama Nabi, sholat subuh, mereka ketika keluar dari masjid dalam keadaan masih gelap, sehingga orang tidak mengenali mereka. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihin thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-shalah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ini dahulu para kaum mukminat, para wanita mukminat itu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh ditutupi dengan pakaian mereka. Kemudian mereka balik ke rumah-rumah mereka setelah mereka menunaikan sholat, dan tak seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Jadi ini dijadikan dalil oleh para ulama mengatakan bahwa dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat subuh. Dan terkadang juga Nabi sampai sholatnya ketika sudah mau terbit matahari, ya mungkin karena bacaannya panjang, mungkin karena bacaan. Tapi keumuman perbuatan Nabi, beliau selesai sholat itu cuaca masih gelap, sehingga digambarkan tadi oleh Aisyah bahwa wanita keluar bubar dari sholatnya, mereka balik ke rumah masing-masing, tak seorang pun yang tahu ini si fulana karena masih gelap. Yang dilihat adalah bayangan, bukan sesuatu yang bisa ditandai bahwa ini adalah fulana, ini adalah fulana. Nah, jamaah sekalian, mungkin ini para ummahat, para kaum mukminat, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang masalah waktu-waktu sholat. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa dipahami dan menjadi perhatian bagi kita, sehingga kita tidak salah di dalam melaksanakan kewajiban kita, karena kita sudah mengerti kapan awal waktunya dan kapan batas akhirnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.